Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 kelas 12 IPS 3 akan mempresentasikan mengenai demokrasi terpimpin, yaitu pada 1959 sampai 1965. Kelompok 3 kelas 12 IPS 3 terdiri dari Najwa Agisti, Tiara Wulansari, dan Winda Wulandari. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia oleh Presiden Soekarno antara tahun 1959 hingga 1965, yaitu dari dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno. Dalam sistem ini, kekuasaan terpusat pada Presiden, yang bertugas mengarahkan kebijakan negara dan menjaga stabilitas nasional. Demokrasi terpimpin berusaha menghindari konflik politik yang terjadi di era sebelumnya. Adanya demokrasi terpimpin dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, ketidakstabilan negara dari segi keamanan nasional. Terjadi banyak gerakan separatis pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Yang kedua, ketidakstabilan kehidupan politik. Pada akhir 1950-an, terjadi krisis politik yang ditandai dengan seringnya pergantian kabinet yang membuat program kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi terhambat dan terjadinya persaingan antar partai politik karena mementingkan kepentingan kelompok. Yang ketiga, kegagalan konstituante dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD 1950. Karena itu, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan suatu keputusan bernama Dekret Presiden. Dekret Presiden dilihat sebagai usaha untuk mencari jalan dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat, sehingga pada saat itu digunakan demokrasi terpimpin. Yang keempat, Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal adalah produk impor yang sangat tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Tujuan dari demokrasi terpimpin di Indonesia. 1. Stabilitas politik. Menciptakan situasi politik yang stabil untuk mencegah konflik dan kekacauan yang mungkin terjadi akibat persaingan antar partai. Kedua, persatuan dan kesatuan. Memperkuat rasa persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia dengan menekankan pentingnya kesamaan tujuan dan visi. Ketiga, pengendalian sosial, mengurangi pengaruh kelompok ekstrem dan menjaga ketertiban sosial melalui pengawasan yang ketat terhadap kebebasan berpendapat. Keempat, pembangunan nasional, memfokuskan semua sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial secara terencana dan terarah. Kelima, pendidikan politik, mendidik masyarakat tentang ideologi negara dan pentingnya keterlibatan dalam pembangunan sambil membimbing mereka dalam berpartisipasi secara konstruktif. Kebijakan demokrasi terpimpin di Indonesia. Ada kebijakan ekonomi. 1. Intervensi negara. Pemerintah mengambil alih kontrak atas industri strategis, memperkuat peran BUMN, badan usaha milik negara. Kedua, pembangunan infrastruktur, fokus pada pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketiga, program agraria, pelaksanaan reforma agraria untuk redistribusi tanah, meski pelaksanaannya seringkali tidak konsisten. Kedua, ada kebijakan politik. 1. Sentralisasi kekuasaan, penguatan posisi presiden dengan pembatasan oposisi politik dan pengendalian partai-partai. Kedua, politik nasionalisme, penekanan pada ideologi Pancasila sebagai landasan politik dan upaya mengintegrasikan berbagai aliran politik ke dalam satu kesatuan. Ketiga, pemilu terbatas. Pemilihan umum diadakan tetapi dalam format yang lebih terkendali sehingga partisipasi politik menjadi terbatas. Ketiga, ada kebijakan sosial. 1. Pendidikan dan kesehatan, upaya untuk meningkatkan pendidikan dan layanan kesehatan meski dengan sumber daya yang terbatas. Kedua, pemberdayaan masyarakat, beberapa program untuk memberdayakan masyarakat, meski seringkali ditujukan untuk memperkuat dukungan politik terhadap pemerintah. Ketiga, pengendalian media, censorship terhadap media untuk mengendalikan informasi yang berada di masyarakat. Keempat, ada kebijakan budaya. 1. Promosi budaya nasional, pengembangan seni dan budaya yang mencerminkan identitas nasional, mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Kedua, pengendalian ekspresi budaya, pembatasan terhadap aliran kebudayaan yang dianggap bertentangan dengan ideologi pemerintah. Ketiga,
pendidikan kebudayaan, penekanan pada pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia untuk memperkuat rasa nasionalisme. Dampak positif demokrasi terpimpin. Yang ke-1 ada mencegah krisis ekonomi. Berkepanjangan pada masa itu, penerapan demokrasi terpimpin bisa mencegah adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga terhindarnya dari krisis ekonomi juga membantu menjaga masyarakat Indonesia tetap bersatu. Yang kedua ada bentukan lembaga negara. Dampak positif lainnya adalah dibentuknya lembaga-lembaga negara seperti MPRS dan DPRS yang memiliki tugas sesuai tupoksi masing-masing. Sehingga terhindarnya dari krisis ekonomi juga membantu menjadi masyarakat Indonesia tetap bersatu. Yang ketiga ada diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya demokrasi terpimpin diberlakukan, pemerintah masih menggunakan undang-undang berupa UUDS 1950. Padahal rakyat Indonesia merasa kalau UUDS 1950 tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Nah, pada masa demokrasi terpimpin UUDS 1950 sudah tidak berlaku lagi dan dikembalikan ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat ada penguatan negara. Penguatan negara juga terjadi pada masa demokrasi terpimpin berkat diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan begitunya, Presiden Soekarno bisa melakukan banyak pembaharuan dalam berbagai bidang. Dampak negatif demokrasi terpimpin. Yang ke-1, power presiden yang terlalu besar. Kendali negara yang sepenuhnya ada di tangan presiden membuat kekuasaan terlalu besar. Pada mulanya, hal ini dimanfaatkan presiden untuk mengenali negara dan mengembalikan keputusan secara tepat tanpa terpengaruhi partai yang hanya memikirkan ideologinya sendiri. Namun, sayangnya kekuasaan presiden seakan-akan seperti tidak ada batasnya. Presiden berhak membuat berbagai kebijakan baru. 2. Jabatan presiden seumur hidup. Memperlakukan jabatan presiden seumur hidup juga terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Aturan ini tentu tidak sesuai dengan bentuk negara Indonesia yaitu demokrasi. Kekuasaan presiden seharusnya dibatasi dan digantikan setelah beberapa tahun. Adanya aturan pengangkatan presiden seumur hidup ini justru mirip dengan negara dalam bentuk monarki, di mana ratu atau raja yang berkuasa akan menduduki takhta sampai akhir hayat. 3. Masuknya militer ke dunia politik. Masuknya angkatan bersenjata ke dalam dunia politik tidak berhasil mengendalikan konflik politik, justru memperkeruh suasana. Seperti yang diketahui, orang yang aktif dalam dunia militer seharusnya netral dalam berpolitik. Masuknya militer ke dunia politik mengakibatkan perselisihan antara politikus dengan militer yang berujung pada konflik internal. 4. Konsep Nasakom. Demokrasi terpimpin juga menjadi suatu masa di mana konsep Nasakom atau nasional, agama, dan komunisme lahir. Pemikiran Presiden Soekarno inilah adalah suatu upaya untuk menyatukan ideologi politik. Penyebab berakhirnya akhir dari demokrasi terpimpin di Indonesia terjadi pada 1966 ketika terjadi pergeseran kekuasaan setelah peristiwa Gerakan 30 September atau G30 SPKI pada tahun 1965. Situasi ini memicu ketidakpuasan terhadap pemerintah Presiden Soekarno yang dianggap tidak stabil dan korup. Pergeseran kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto tidak terjadi begitu saja melalui proses yang mulus. Peristiwa dini hari tanggal 1 Oktober 1965 dapat dilukiskan sebagai percobaan kudeta yang gagal dari golongan kontra-revolusioner yang menanamkan dirinya Gerakan 30 September. Peristiwa 30 September 1965 menjadi titik awal bagi keruntuhan Soekarno dari panggung politik Indonesia. Peristiwa ini masih menyimpan misteri tentang pelaku dan pihak sebenarnya yang harus bertanggung jawab, namun titik awal inilah yang kemudian menghasilkan berbagai persepsi dan studi menyangkut jatuhnya Presiden Soekarno sepanjang periode 1965 sampai 1967. Tekad inilah yang disebut sebagai Orde Baru dan melahirkan kepemimpinan baru yaitu Soekarto. Setelah penumpasan Gerakan 30 September 1965 selesai dilakukan, pada 1966 Maijen Soeharto mengambil alih kekuasaan berdasarkan surat perintah 11 Maret Supermar yang diberikan oleh Presiden Soekarno. Keluarnya Supermar menjadi titik akhir aplikasi demokrasi terpimpin dan menjadi penghalang sejarah aplikasi demokrasi di Indonesia.
sekaligus menutup masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Kehidupan demokrasi Indonesia pun berlanjut dan berganti menjadi demokrasi Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.